Kalau kalian penggila spek, terus budgetnya tuh terbatas ya, Xiaomi 12 tuh pilihan terbaik. Di tahun 2023 ini tuh kita bisa dapat Xiaomi 12 lebih murah ya dibandingkan tahun lalu. Dengan garansi resmi tentu dan kondisinya ya baru. Sampai saat ini saya rasa nggak ada yang bisa nandingin sih di harganya dan spesifikasinya. Bisa dikatakan Xiaomi 12 tuh layak banget ya dimiliki. Kecuali satu hal ya yang buat saya agak berat sih buat saya ya. Oke, di sini Fadil langsung aja kita review ulang si Xiaomi 12 di tahun 2023. Yang pertama tentu kita bahas dulu masalah harganya. Nah, kalian bisa dapat kondisi baru dengan harga 6,99 juta rupiah aja di toko Xiaomi langsung. Tapi kalau kalian cari di official store lain ya yang terpercaya, 6,5 juta tuh udah dapet loh dengan kondisi baru. Dengan harga segitu, kita dapat desain premium dan compact. Walaupun ponsel itu nggak punya rating IP67 atau IP68, tapi beneran sih, kece banget. Walaupun ini tuh ponsel keluaran tahun lalu, mau itu look atau ergonomi itu udah sama-sama solid. Cukup beda dari yang lainnya. Layout kamera saya suka, termasuk real speaker yang bentuknya apik. Hanya saja kita nggak bisa nemu jack 3,5 mm dan slot micro SD ya. Yang bikin ergonominya nyaman juga adalah desain melengkungnya, baik depan ataupun belakang. Bikin grip ponsel tuh enak banget ya. Jadi ukurannya tuh bikin ngerasa lebih compact ya, dipakai satu tangan tuh nggak ada masalah. Hanya saja kalau misalkan bisa request sih tetap ya saya bakal lebih suka desain melengkungnya tuh bagian belakangnya aja, bagian depannya tuh enggak. Karena dengan layar melengkung tuh nggak jarang sih waktu swipe kiri atau swipe kanan, gagal ya si gesturnya. Selain itu nyari pelindung dan casing yang aman buat layar model gini tuh ya agak ribet juga. Jadi preferensi pribadi nih ya, saya lebih suka yang flat sih karena penggunaan tuh lebih nyaman, lebih aman juga. Kalau secara look sih emang ya, yang melengkung tuh lebih unik gitu. Tapi untungnya sudut melengkungnya tuh nggak berlebihan. Nah terlepas melengkung tadi, kualitas visual yang ditampilkan tuh ajib banget ya. Punya 68 miliar warna, DCI P3 yang akurat, sampai Dolby Vision yang membuat layarnya ini tuh dapat rating A+ ya dari DisplayMate. Belum lagi udah didukung sama speaker yang udah tersertifikasi Harman Kardon dan udah ngedukung Dolby Atmos yang cukup renyah. Dan gak lupa ada sidik kiri di layar yang lumayan cepet sih bacanya. Lalu selanjutnya tuh Snapdragon 8 Gen 1. Yes, chipset yang sangat bertenaga ya. Chipset itu bisa memberikan sebuah performa yang baik, mau itu kerjaan ringan sampai yang berat. Yang saya suka juga suhunya tuh enggak sepanas Snapdragon 888 ya. Setahu saya sih di harga 6 jutaan gini dengan kondisi baru dan resmi nggak ada ya yang nandingin performa ponsel ini. Kalau kalian khawatir MIUI 14 di sini tuh bawa masalah, sebenarnya enggak sih. MIUI 14 di sini tuh bisa ngasih experience yang smooth dengan dibalut penampilan yang udah lebih bold dan lebih rapi. Hanya saja sinkronisasi kontak dari Google akun sih cukup lama ya, mungkin karena MIUI 14-nya baru datang ya ke ponsel ini. Main game juga cukup menyenangkan ya, main PUBG bisa sampai HDR Extreme. Saya coba main setengah jam cukup bisa ngehandle dengan baik ya, suhu pun terjaga. Termasuk main Genshin Impact settingan rata kanan, suhunya tuh terjaga ya, nggak sampai overheat. Nah tapi ya karena terjaga ini, ada alasannya ya, si performanya tuh dibatasin ya. Main Genshin tuh ada di kisaran 25-30 FPS-nya. Harusnya tuh lebih ya. Apalagi kalau misalkan lagi banyak musuh atau movement tuh FPS-nya kerasa drop. Dan ini tuh untuk menghindari overheat ya. Jadi urusan game kalau kalian tuh edik banget ya, hardcore banget dan kalau nyeting game tuh harus rata kanan, Xiaomi 12 tuh kurang tepat sebenarnya. Terlepas custom ROM ganti kernel atau hal sejenisnya ya. Sebenarnya Xiaomi 12 tuh performanya udah oke ya, tapi dijaga biar nggak terlalu panas dan dijaga biar nggak makan pasarnya Poco F4 GT. Oke, jadi udah jelas masalah performa ya. Nggak buluk, cuman ada hal yang harus kalian tahu. Lalu hal yang sulit diterima adalah masalah baterainya. Yap, masih disayangkan sih masalah manajemen baterai di Snapdragon 8 Gen 1 khususnya di ponsel ini tuh masih kurang baik ya. Sama kayak Mi 11 dulu yang pakai Snapdragon 888. Ini tuh kerasa banget boros ya. Kerasa. Dengan pemakaian intens tanpa ngegame ya, konsumsi baterai 90% tuh cuma ngasih screen on time 3 jaman. Enggak banget. Jadi buat kalian pengguna berat yang nggak mau sering ketemu casan, ini tuh bakal jadi PR sih. Yang emang secara ngecasnya tuh cepet ya, 33 menit bisa ngisi 90%-an. Atau juga bisa kebantu dengan wireless charging 50 watt. Tapi tetap aja sih agak males ya kalau sering ketemu colokan listrik. Jadi kalau kalian tuh udah masalah banget ya sama baterainya ini, dan poin sebelumnya tuh nggak bisa nutupin masalah baterainya juga, kalian udah jangan maksa beliin Xiaomi 12 ya. Beres aja nontonnya sampai di sini. Kecuali dua poin berikutnya bisa menjadi penggoda kalian ya buat tetap beli si ponsel ini. Yang pertama tentu masalah fiturnya.
Yap, fiturnya tuh udah lengkap ya dibandingkan Xiaomi lain. Kalau urusan hardware ada Wi-Fi 6 yang kenceng dan stabil, NFC, X-axis linear yang nyaman ya getarannya, ada juga Bluetooth 5.2. Dan softwarenya juga tentu menarik ya. Di sini ada always on display yang bisa di custom ya nyalanya kapan ya. Nggak cuma muncul pas ada notifikasi doang. Terus ada dark mode yang bisa di custom, color sim yang bisa nampilin warna kayak vivid, original, akurat atau lainnya. Ada juga super resolution buat ningkatin resolusi gambar. Ada AI image enhancement, lalu ada Mimsy supaya movement video lebih halus, ganti-ganti tema dan penampilan, control center juga bisa diubah penampilannya, tentu tombol navigasi juga bisa, ada juga ganti recent apps, dual apps buat ngunci aplikasi, privacy protection buat lindungin file, nggak lupa ada second space, ada sidebar, ada memory extension yang gimmick, lalu berbagai tombol dan gestur di layar yang bisa di custom dan ada heart rate buat ngukur detak jantung ya. Semua itu dibalut dengan update Android sampai 3 kali ya. Jadi Xiaomi 12 tuh bisa nyisain 2 kali update Android sampai Android 15. Nah, yang selanjutnya yang terakhir tentu masalah kameranya. Nah, kalau kalian mikir kameranya tuh bakal sama kayak mid-range yang sama-sama pakai Sony IMX766, salah ya. Karena kan hasil gambar bagus tuh bukan masalah sensornya doang ya, tapi gimana software dan chipsetnya. Nah, kita lihat langsung kondisi malam ya. Gila hasilnya, nggak ngeblur. Warna itu detail, pencahayaan yang diambil tuh asik banget ya. Udah cukup. Ultrawide-nya juga cukup apik ya, walaupun gelap tapi detail utama tuh cukup jelas. OIS tuh dapat bekerja dengan baik ya di sini. Yang paling saya suka juga detail dan dynamic range-nya sih. Detail jarak jauh atau dekat bisa diambil dengan apik. Kita juga bisa ngambil fokus dengan cepat ya. Dan di sini ada lensa makro yang ternyata surprisingly menyenangkan digunakan ya. Beda dari lensa makro seri mid-range lain. Sebenarnya bisa menggunakan lensa ultrawide ya buat ngambil makro, kayak flagship lainnya. Tapi ya, untungnya bagus sih si makronya. Lalu kalau misalkan kondisi optimal, sayangnya ya banyak warna yang berlebihan. Nggak jarang si kontras tuh terlalu over dan warna yang ada tuh saturasinya tinggi. Khususnya kalau kita ambil kondisi di mana banyak warna yang nonjok ya, yang punchy. Padahal ini saya matiin AI-nya ya selama ambil sampel foto. Tapi overall benar-benar mantap kok hasilnya ya. Kayak detail muka, gedung, rumput, dan aspek lainnya tuh saling mendukung ya, hidup. Bisa dikatakan hasilnya tuh udah matang ya, jadi kita nggak perlu ngedit sana dan sini. Hasil selfie-nya juga saya suka ya, cukup menyenangkan lihat hasilnya. Detail kontras fokusnya juga baik. Hanya saja walaupun mode cantik mati, warna tuh kelihatan dimainin ya. Kurang natural, saya rasa urusan selfie walaupun ini udah kehitung bagus, tapi tetap masih jadi PR besar sih buat Xiaomi. Karena ya kompetitornya tuh masih ada yang lebih oke. Nah untuk videonya, damn, saya juga benar-benar suka ya serenyah hasil gambarnya. Nggak jomplang ya antara rating, foto, dan videonya. Movement, detail, warna, dynamic range, dan semua komposisi lainnya tuh berpadu dengan apik. Hanya saja tetap ya warnanya tuh di sini udah dimainin, udah mateng. Buat sebagian orang pasti suka ya karena nggak usah ribet ngedit, tapi buat yang lainnya pasti ya ada yang ogah. Kita juga bisa menikmati fitur HDR video ya, cahaya dan warna tuh bisa menjadi lebih nonjok. Tapi ketika saya nyalain dengan resolusi 4K, nge-lag ya. Padahal saat itu suhu ponsel tuh lagi normal ya, jadi harus ditingkatkan lewat update software sih. Kamera depannya juga bisa ada mode HDR-nya, tapi saya nggak saranin nyalain ya, karena jadi over sih pencahayaan dan warnanya. Lebih suka hasil normalnya sih, yang dimana warnanya itu lebih natural dibandingkan foto, suara mic-nya juga bagus, tapi seperti biasa nggak bisa ngerep resolusi 4K. Dan untuk upload konten Instagram, Reels, dan video TikTok udah ada settingan kualitas tinggi ya. Hanya saja sayang di sini Instagram story-nya tuh cuman bisa 720p. Kalah sama Xiaomi 12 Lite yang bisa 1080p. Mungkin karena Xiaomi UI 14-nya tuh baru 1 kali update ya, sedangkan 12 Lite kan udah beberapa kali ya, udah lebih dari 1 kali. Kalian bisa lihat sampel video story-nya di Instagram kami ya, udah di-highlight. Padahal bisa sih resolusinya kan 32 megapiksel ya. Dan kalau misalkan pakai jalan lumayan stabil karena ini sistemnya kayak di crop sih kelihatan. Ya well done lah, cuman sayang ya resolusi dan nggak bisa pindah kamera depan dan belakang sih waktu lakuin perekaman. Mantep sih pencahayaannya, oke. So kalau kalian tuh gak masalah sama baterai yang boros ya, dan borosnya tuh lebih boros dibandingkan Samsung Galaxy S21 FE juga Zenfone 9. Kalian bisa langsung sikat ya ponsel ini. Pasti puas ya kalau kalian tuh gak keberatan dengan si masalah baterainya. Apalagi kalau kalian tuh gak masalah karena ngisi dayanya tuh cepat gitu, mau wireless ataupun pakai kabel. Selain baterai, sisanya tuh menyenangkan ya, bisa dinikmati dengan baik. Jadi gak cuman modal murah doang.
Kalaupun misalkan nanti Xiaomi itu mutusin masukin Xiaomi 13 yang dimana kemungkinan kecil ya karena udah ketinggalan banget dibandingkan globalnya, nggak akan nyesel kok ya. Pasti kalau misalkan masuk harganya tuh bisa tinggi ya. Lalu kalau kalian tuh prefer baterai yang awet dan pengen flagship dari Xiaomi, ada Xiaomi 12T. Tapi desainnya tuh beda jauh ya, lebih gede. Nggak premium juga, layarnya pun nggak senendang Xiaomi 12, termasuk selfie-nya. Lalu kalau kalian tuh prefer gaming dan pengen keluarga Xiaomi, masih ada Poco F4 GT. Udah turun juga harganya ya, di 7 jutaan. Xiaomi 12 tuh bukan nggak bisa diajak ngegame ya. Bisa, namun karena dengan performa baterai yang ada dan limitasi performa kalau dipakai intens yang diberikan, Xiaomi 12 tuh nggak cocok buat kalian yang hardcore gaming. Gaming kasual sih oke ya, penggunaan intens biasa, tapi sekali lagi hardcore gaming yang suka grafisnya tuh rata kanan, main berjam-jam itu nggak cocok. Oke, jadi sekian aja ya review Xiaomi 12 kali ini. Kalau misalkan masih ada yang bingung, kalian bisa tulis komen di bawah ya. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fixme, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan berikutnya. Oke, di sini Fadil. Peace out.